Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiranti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teks anekdot untuk memenuhi tugas dari Bu Retno Sri Wulandari pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi dari teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu atau humor sekaligus kritik. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan, ataupun humor. Akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada halayak ramai. Adapun ciri-ciri teks anekdot yang membedakan anekdot dengan yang lain, yaitu ciri yang pertama bersifat humor atau lucu, yang kedua bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan di dalam teks, yang ketiga bersifat menyindir atau mengkritik, yang keempat memiliki tujuan tertentu, yang kelima cerita anekdot bisa jadi mengenai orang penting, yang keenam, kisah cerita yang dibuat hampir menyerupai dongeng. Dan ciri yang ketujuh, yaitu cerita ini terkadang menceritakan tentang karakter hewan dengan manusia. Di dalam teks anekdot terdapat struktur yang pada umumnya terdiri dari 5 bagian, antara lain yang pertama, abstrak, yang kedua, orientasi, yang ketiga, krisis atau komplikasi, yang keempat, reaksi, dan yang terakhir, koda. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing struktur teks anekdot. Mulai dari yang pertama, abstrak merupakan bagian di awal paragraf yang menyatakan gambaran umum tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Bagian ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian orientasi ini berfungsi untuk membangun teks. Yang ketiga, krisis atau komplikasi merupakan bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah unik dan tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Jadi, pada bagian ini berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini juga dianggap sebagai inti dari peristiwa anekdot. Yang keempat, reaksi merupakan bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi ini dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Dan yang kelima, yaitu koda, merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup petanda berakhirnya cerita. Di dalamnya berisi persetujuan, komentar, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, berikut ini contoh teks anekdot yang berjudul mengerjakan PR. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah ruangan kelas sedang berlangsung proses pembelajaran. Dikarenakan kondisinya begitu santai, sang guru pun terlibat percakapan dengan satu di antara muridnya. Murid, "Bu, Ibu Guru, aku mau tanya, Bu." Ibu Guru, "Ya, silahkan, apa yang ingin kamu tanyakan?" Murid, "Bu Guru, sebenarnya boleh tidak seorang dihukum karena perbuatan yang belum dilakukannya?" Ibu Guru, "Ya jelas tidak boleh dong, seseorang itu baru boleh dihukum apabila dia terbukti bersalah." Murid, "Alhamdulillah Bu, jadi saya bebas hukuman ya Bu, soalnya saya belum mengerjakan PR." Ibu Guru, dasar bocah." Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.